Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah raya GKRI Keluarga Cemerlang. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang sungguh sangat setia menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita naikkan ucapan syukur kita kepada pemilik hidup kita, pencipta diri kita. Kau pencipta hidupku, Kau pelihara jiwaku, terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita sembah Dia, ya Tuhan yang selalu setia dalam hidup kita. Terima kasih, Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Sungguh hanya karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau yang memelihara kami. Segala pujian dan syukur bagimu,
Terpuji-pujilah namamu. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau yang menciptakan kami. Dan kami percaya ketika Tuhan menciptakan kami, Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau kembali terus beria-ria di dalam Engkau, Tuhan penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Agustus ini, di hari-hari di mana kita bersuka cita karena kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan, kita rindu juga untuk berdoa bagi bangsa ini. Kita rindu bangsa ini dipulihkan. Kita rindu lawatan Tuhan terjadi. Mari kita naikkan satu pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Kami semua bangsa Indonesia. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyatakan nubuatan di mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari kita bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kita katakan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyatakan nubuatan di mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Terus berdoa bagi bangsa ini sehingga semakin banyak yang diselamatkan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan perpuluhan ataupun persembahan syukur, silahkan Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer pada nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan untuk mentransfernya, dapat menghubungi Ibu Tini di nomor yang juga tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi Indonesia ini.
Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang terus menopang kita dan membawa kita semakin hari boleh semakin seperti Kristus. Mari kita kagumi Tuhan kita, pribadi yang sangat mengasihi kita, dengan kasih-Nya yang sangat mempesona hidup kita. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan,
Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati lewat puji-pujian yang begitu luar biasa, dan kita juga akan semakin diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan bahas, kita akan dengarkan bersama. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami hingga detik ini, Bapa. Bapa, kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, dan kami percaya sebentar kami akan semakin diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami ikuti bersama-sama. Biarlah setiap kami Engkau berikan roh hikmat pengertian untuk kami dapat mengerti memahami kebenaran firman-Mu, dan juga bagi hamba-Mu ini Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi setiap mereka yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, berfirman bagi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online GKRI Keluarga Kristus Cemerlang. Karena dalam situasi pandemi dan juga PPKM yang masih berlaku di wilayah DKI Jakarta, sehingga kembali ibadah kita lakukan secara online, dan kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara supaya kondisi pandemi di negara kita berangsur-angsur membaik sehingga kita dapat kembali melakukan ibadah secara fisik, secara tatap muka. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan, ya. Dan saya berikan judul untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sikap hidup orang merdeka, ya. Sikap hidup orang merdeka. Nah, kita akan bersama-sama membaca dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-17. Saya ulangi, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikop yang diberikan judulnya adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saya mulai dari ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dan ayat natsnya kita ambil dari ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang gunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dan seperti sudah saya sampaikan, judul dari renungan kita pada pagi hari ini adalah sikap hidup orang merdeka. Sikap hidup orang merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dimaksud dengan merdeka itu? Ya, mungkin kita bertanya, kita sering kali mengatakan merdeka, apalagi kita baru saja merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta ke-76. Kita teriakkan merdeka, merdeka. Apa sih merdeka itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu punya 3 pengertian. Yang pertama, bebas. Bebas dari apa? Dari perhambaan, dari penjajahan, ya, dan lain-lain. Yang kedua, arti merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dan arti yang ketiga, merdeka adalah tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu atau leluasa. Itulah pengertian merdeka. Bapak Ibu Saudara, ini masih dalam suasana hari kemerdekaan, ya. Kita masih di bulan Agustus. Sekarang tanggal 22 Agustus, ya. Kurang lebih 5 hari yang lalu
negara kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sudah 76 tahun kita merdeka. Sekarang kita menikmati alam kemerdekaan yang luar biasa. Tetapi kita tahu ya, kemerdekaan itu tidak kita raih dengan gampang. Kemerdekaan itu kita raih dengan darah, dengan air mata, dengan cucuran keringat, dengan pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan-pahlawan kita. Karena itu kita wajib menghormati jasa para pahlawan kita. Bicara pahlawan Bapak Ibu Saudara, saya jadi teringat sebuah cerita lucu, tapi ini bukan untuk tidak menghargai jasa pahlawan, tetapi ini yang terjadi ya. Jadi salah satu anak saya pada waktu itu ketika mungkin masih sekitar kelas 2 SD gitu ya, dia ada pelajaran sejarah, kemudian dia dapat ketika ulangan ada pertanyaan gitu ya. Jadi itu ada teks tentang Patimura gitu ya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, apakah kamu bersedia meneruskan cita-cita dan perjuangan Patimura? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengapa? Jelaskan jawabanmu. Ya, seperti itu. Nah, anak saya ini menjawab pertanyaan pertama, maukah kamu meneruskan cita-cita dan perjuangan Patimura? Anak saya ini menjawab, tidak bersedia. Gitu. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, mengapa demikian? Dengan polosnya, dan itu yang membuat kami tertawa ya. Dia menjawab, menulis di jawaban itulah, karena aku masih malu-malu ya. Tapi ya itulah kepolosan seorang anak ya. Tapi saya yakin dan percaya dia sudah memahami ya, bahwa mengisi alam kemerdekaan ini dia wajib gitu ya, meneruskan perjuangan para pahlawan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai sebuah negara yang merdeka memang kita wajib mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Makanya kita tahu sekarang pemerintah mulai dari presiden pertama sampai presiden yang sekarang dalam program-programnya menjalankan berbagai pembangunan di segala bidang ya. Mulai dari pembangunan ideologi, politik, ya, pemerintahan, sosial, ekonomi, kebudayaan, termasuk juga pertahanan. Ya, supaya kita dapat mempertahankan kedaulatan negara kita. Kita wajib bersyukur gitu ya, bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperoleh dengan kewibawaan, dengan kehormatan, melalui perjuangan. Tidak seperti negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Sebutlah misalnya Malaysia atau Singapura, di mana kemerdekaan mereka diperoleh dengan pemberian, diberikan kemerdekaan itu. Status merdeka itu diberikan oleh negara yang menjajah mereka. Karena itu kita wajib bersyukur ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya bilang, sebagai orang yang merdeka, negara yang merdeka, kita wajib mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Kita wajib bersikap sebagai orang merdeka. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ini juga orang merdeka. Kenapa disebut sebagai orang merdeka? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, membebaskan kita dari belenggu apa? Belenggu dosa. Ya. Kita dahulu adalah budak-budak dosa. Tapi sekarang rantai belenggu dosa itu sudah dilepaskan lewat darah Yesus di kayu salib. Nah, kemudian pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, setelah kita menjadi orang-orang yang merdeka, ya, yang patut kita renungkan, ya, apa yang telah kita perbuat dengan kemerdekaan itu? Atau dengan kata yang lain, bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai orang merdeka? Nah, lewat perikop yang kita telah baca tadi dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ke 17, kita akan bersama-sama mempelajari. Ada 4 hal, ya, 4 sikap hidup yang dapat kita pelajari. Sikap hidup orang merdeka lewat perikop yang kita baca tadi. Dan kita akan mulai masuk Bapak Ibu Saudara, sikap yang pertama, ya, saya akan bacakan di ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, di sini Rasul Petrus sebagai penulis surat Petrus ini menyatakan kepada jemaat Kristen mula-mula, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Apa maksudnya di sini? Pendatang dan perantau itu adalah menunjuk kepada kewarganegaraan kita secara rohani. Ya, kita adalah warga negara sorga.
bukan warga negara dunia. Artinya kita ada di dunia ini sebagai pendatang dan sebagai perantau. Petrus menasihatkan jemaat mula-mula, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Ya. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya keinginan-keinginan daging itu? Rasul Paulus di dalam Galatia 19 ayat 21, saya percaya ini adalah ayat yang terkenal. Ya, kita diberitahu apa saja sih yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan daging. Ya, di situ ada percabulan, kecemaran, ya, ada hawa nafsu, penyembahan berhala, apalagi ada sihir, apalagi perseteruan, ada lagi perselisihan, iri hati, amarah, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud sebagai perbuatan-perbuatan daging. Mengapa kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging? Karena keinginan daging adalah merupakan musuh Allah. Ya, suatu perbuatan lama, ya kan, dosa yang pernah membelenggu kita, yang pernah memperhamba kita, sehingga kita kemudian jauh dari Kristus, kita jauh dari kasih Allah, ya. Dan ketika Yesus sudah membebaskan kita dari belenggu perbuatan-perbuatan daging, belenggu dosa itu, masa kita mau kembali lagi diperhamba oleh dosa itu? Karena itu Rasul Petrus mengingatkan jemaat mula-mula, dan itu berlaku juga buat kita saat ini. Sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus, kita sikap yang pertama adalah sikap terhadap diri sendiri, ya, adalah menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya, saya bacakan dari Galatia 5 ayat 1, ya, ini pesan Rasul Paulus yang juga tegas kepada jemaat di Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi ditaruh di bawah perhambaan, yaitu perhambaan dosa. Karena itu kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Caranya bagaimana supaya kita dapat terlepas dari keinginan daging? Tidak ada cara lain. Kita harus sungguh-sungguh memberi diri, berada di bawah tuntunan Roh Kudus. Kita tidak bisa melawan keinginan daging dengan kekuatan sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Dan kapan Roh Kudus itu kita terima? Pada waktu kita mengaku percaya, pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Jadi sikap terhadap diri sendiri di dalam menyikapi kemerdekaan itu, kita wajib menjauhkan diri dari keinginan daging. Baik Bapak Ibu Saudara, nah sekarang kita masuk ke poin yang kedua, sikap hidup orang merdeka. Nah di poin yang kedua ini adalah sikap terhadap lingkungan. Ya, saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tentunya mengenal tokoh di Perjanjian Lama yang bernama Daniel, ya. Ini cerita yang sudah sangat kita kenal. Bagaimana Daniel ini adalah seorang Israel, ya, orang Yahudi yang dibawa ke pembuangan, ya. Dan di tempat pembuangan itu karena kecakapannya, karena kecerdasannya, karena kualitasnya, meskipun dia hidup di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi karena kualitasnya, karena kemampuannya, karena kecerdasannya, karena kecakapannya, dia dipercaya oleh raja untuk menjadi salah satu dari 3 orang yang mengepalai para wakil-wakil raja. Ya. Dan hal ini menimbulkan iri hati di antara 120 wakil-wakil raja yang lain, dan dengan berbagai macam cara mereka berusaha mencari kelemahan Daniel, tetapi mereka tidak mendapatkan. Dan satu-satunya yang mereka bisa temukan dari Daniel itu yang dapat menjatuhkannya adalah ibadahnya kepada Tuhan. Dan dengan berbagai macam cara, dengan sebuah kelicikan, mereka menjebak Daniel sehingga Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi kita tahu kemudian happy ending, Tuhan menyelamatkan dia, dan bahkan raja sangat kagum dengan penyertaan Tuhan terhadap Daniel, sehingga kemudian raja menerbitkan sebuah perintah untuk seluruh warga, seluruh penduduk di negara jajahan untuk mengikuti, untuk menghormati, untuk menyembah Allahnya Daniel, yaitu Allah Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari
kisah Daniel ini kita bisa belajar bagaimana kita dapat bersikap di tengah lingkungan orang-orang yang tidak seiman. Bapak Ibu Saudara, kita tinggal di Indonesia. Ya, kita tahu Indonesia ini mayoritas dihuni oleh orang-orang Muslim. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita pasti juga di lingkungan tempat tinggal kita cukup banyak orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, bagaimana ketika kita tinggal di tengah lingkungan ya dengan beragam orang dari beragam keyakinan, beragam budaya, beragam latar belakang, kita tetap bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Kita tetap dikenal bahwa kita adalah orang yang baik. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, di lingkungan tempat tinggal kita, apakah tetangga-tetangga kita mengenal kita sebagai orang baik? Apakah kita dikenal sebagai warga yang baik? Apakah kita dikenal justru sebagai orang yang dalam tanda kutip tidak baik, tidak cukup baik, tidak ramah, tidak gaul, tidak suka bersosialisasi dengan tetangga? Bahkan mungkin menimbulkan banyak masalah di tengah lingkungan kita. Jangan sampai itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, termasuk di lingkungan tempat tinggal di mana beragam orang, beragam suku, beragam keyakinan tinggal di situ. Kita tetap dapat menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen. Kita tetap harus menunjukkan bahwa kita orang baik. Terkadang orang-orang di luar kita itu menempatkan orang-orang Kristen itu dalam standar yang cukup tinggi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak heran ketika ada orang Kristen di sebuah lingkungan yang berlaku tidak baik. Tidak jarang kita mendengar ada orang berkata, katanya orang Kristen, kok begitu? Ya. Itulah yang perlu kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pelajaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sikap kita terhadap lingkungan atau orang-orang yang tidak seiman. Kita harus dapat memiliki cara hidup yang baik. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sikap terhadap saudara seiman. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap saudara seiman? Kita akan baca dari ayat yang ke-17a. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu. Dan di sini, Bapak Ibu Saudara, kata saudara-saudaramu di sini dalam bahasa Yunaninya disebutkan adelpotes. Adelpotes ini artinya adalah saudara dalam iman. Artinya bukan saudara secara umum, ya saudara sebangsa setanah air, tetapi khusus menyebut kepada saudara dalam iman. Rasul Paulus di dalam Galatia yang ke-6 ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, memberikan sebuah nasihat yang sudah cukup terkenal seperti ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ya, kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita diminta untuk berbuat baik dan mengasihi saudara-saudara kita seiman. Apa sih artinya mengasihi itu? Bapak Ibu Saudara, di Alkitab kita sudah cukup banyak dibahas, cukup banyak diajarkan apa itu kasih, bagaimana itu mengasihi. Yesus sendiri adalah sebuah teladan yang sempurna untuk seorang bagaimana menjadi pribadi yang mengasihi saudara seiman. Bahkan Yesus mengasihi semua orang. Mengasihi itu artinya, Bapak Ibu Saudara, ya kita tahulah bagaimana mengasihi. Mengasihi itu artinya kita memperhatikan saudara seiman, mendoakan saudara seiman, mengampuni saudara seiman, memberi kemurahan kepada saudara seiman, dan lain sebagainya. Silakan dituliskan sendiri. Dengan kata lain, mengasihi itu bukan artinya kita memendam kebencian, memendam kemarahan, memendam kesalahan saudara seiman, tidak bisa mengampuni, tidak suka memberi, tidak suka memberi perhatian, tidak mau mendoakan. Jangan sampai kita sebagai saudara seiman ketika kita ketemu di jalan, di sebuah gang, kita saking memendam kesalahan, saking benci, saking belum bisa mengampuni saudara seiman tersebut, sampai kita mencoba untuk mencari jalan lain supaya tidak berpapasan. Jangan sampai itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jelas di sini sikap sebagai seorang yang merdeka, sikap terhadap saudara seiman, mengasihi. Kalau kita belum bisa mengasihi saudara seiman, itu tandanya apa? Artinya apa? Artinya
kita belum memiliki kebebasan. Kita belum merdeka. Kenapa? Artinya kita masih dibelenggu oleh kedagingan. Ingat tadi saya sempat singgung, perbuatan-perbuatan daging itu apa? Perseteruan. Kalau saudara masih memiliki iri hati, amarah, perseteruan, percederaan, dan lain sebagainya kepada saudara seiman, artinya saudara masih hidup di dalam kuasa dosa, kuasa perhambaan kedagingan. Saudara belum menjadi orang yang merdeka. Karena itu kalau saudara benar-benar sudah dimerdekakan menjadi orang yang merdeka, kasihlah saudara seiman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang hal yang terakhir, ya, sikap yang keempat ini adalah sikap terhadap pemerintah. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-13, ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sampai ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Titus 3 ayat 1 seperti ini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi sikap yang keempat sebagai orang yang merdeka, sikap terhadap pemerintah. Apa? Tunduk. Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada pemerintah. Ketika pada suatu saat Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi, ya, diperbolehkan tidak membayar pajak kepada kaisar. Ya, mereka menjebak Yesus. Soalnya kalau Yesus menjawab tidak perlu, mereka punya alasan untuk menangkap Yesus sebagai seorang penghasut, melawan kaisar. Ya, tetapi kalau menjawab perlu, Yesus bisa dianggap pro kaisar. Padahal dia disebut-sebut sebagai seorang pembebas raja orang Yahudi kan gitu. Tetapi dengan kebijaksanaan yang luar biasa Yesus memberikan jawab dengan menunjukkan koin, ya, uang itu ada gambar kaisar, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Artinya di sini Yesus mengajarkan kita untuk tunduk kepada pemerintah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana aplikasi ketundukan kita sebagai orang merdeka di dalam Tuhan? Yang paling sederhana Bapak Ibu Saudara, dan ini yang sangat aktual saat ini adalah patuhilah protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ikutlah program vaksinasi yang digaungkan oleh pemerintah. Ya. Doakan terus para pemimpin. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen hanya gara-gara beda pilihan politik, hanya gara-gara merasa bahwa presiden yang berkuasa sekarang bukan pilihannya pada waktu pilpres, tidak mau mendoakan mereka, tidak mau mendoakan pemimpin-pemimpin, tidak mau mendukung program-programnya. Itu yang harus kita hindari. Siapapun pemimpinnya, siapapun yang menjadi presidennya, ya, siapapun pemerintahnya, itu bukan pilihan manusia. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang menunjuk, Tuhan yang menetapkan setiap pemerintah, setiap penguasa. Sehingga kewajiban kita, tugas kita sebagai orang yang sudah merdeka, tunduk pada pemerintah. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu adalah poin yang keempat, sikap terhadap pemerintah, yaitu tunduk. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang kita sudah baca, dari renungan pada pagi hari ini, sikap hidup orang merdeka. Kita belajar, ya, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya, kita tidak boleh hidup sekehendak hati, tetapi kita harus menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Kristus, yaitu yang pertama, menjauhkan diri dari keinginan daging, sikap terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, sikap kepada orang-orang yang tidak seiman, memiliki cara hidup yang baik, ya, di tengah orang-orang yang tidak seiman. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap saudara seiman, bagaimana mengasihi saudara seiman. Dan yang keempat, sikap kita kepada pemerintah, yaitu tunduk. Itulah 4 sikap yang perlu kita miliki, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Selamat menjalani hidup sebagai orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami renungkan bersama-sama.
bagaimana sikap kami sebagai orang-orang merdeka di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah Engkau merdekakan dari dosa. Bahwa kami sebagai orang yang merdeka, kami harus menjauhi perbuatan-perbuatan daging. Kami sebagai orang yang merdeka, kami harus dapat menjaga sikap kami tetap menjadi orang yang baik di tengah lingkungan orang-orang yang tidak seiman dengan kami. Kemudian sikap kami bagi orang-orang seiman kami, yaitu kami harus dapat menunjukkan kasih. Dan yang terakhir kami belajar, sikap terhadap pemerintah adalah ketundukan kami kepada pemerintah. Ajar kami, Roh Kudus pimpin tuntun terus kami untuk dapat menunjukkan sikap hidup sebagai orang-orang merdeka dalam keseharian kami. Sehingga keberadaan kami, umat Tuhan ini, boleh menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa kami di tengah kondisi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kami terus berdoa supaya upaya-upaya pemerintah di dalam memerangi, di dalam menekan laju pertumbuhan kasus baru, di dalam mengatasi segala dampak-dampak yang ditimbulkan, itu dapat berhasil, dapat membuahkan hasil yang menggembirakan. Sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan, perekonomian dapat berangsur-angsur pulih, meskipun kami tetap harus menjalankan protokol-protokol kesehatan yang ketat. Bapa di surga, terus berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat tertinggi sampai tingkat paling bawah. Terus juga berikan roh ketaatan, roh kepatuhan, roh ketundukan kepada semua warga masyarakat di tengah kondisi pandemi ini, Tuhan. Sehingga pandemi ini dapat mulai diturunkan, mulai dapat dikendalikan, dan pemerintah dapat fokus untuk melakukan upaya-upaya pemulihan yang sangat diharapkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada dalam situasi kondisi seperti ini. Mungkin mereka merasakan beban berat, mungkin mereka merasakan situasi sulit, tetapi kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan tetap berlaku atas mereka sebagai orang-orang merdeka. Engkau sudah memerdekakan kami dari dosa, maka kami yakin dan percaya segala kebutuhan kami Engkau juga sudah pasti akan jamin di tengah segala situasi kondisi. Engkau menunjukkan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu, dan saya akan mendoakan bagi doa berkat ini untuk kita semua. Mari angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua percaya, katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalani hidup sebagai orang-orang merdeka. Merdeka.